Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Malizar Putra dan kawan saya Hanif Fakhruddin Tanjung. Saya Raffi Malik Adani dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hanif Rofi Rodia. Nama saya Nathanael Christian dari Fakultas Ilmu Komputer. Kali ini kami akan melakukan wawancara untuk tugas Pancasila kami. Di sini kita sudah ada narasumber ya, dengan Mas siapa sih? Dengan Mas Revaldo Sagala dari Fakultas Ilmu Komputer. Karisa Leda, bisa dipanggil Ale. Ronriko Jobel. Alex dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2024. Mas Aldo udah siap untuk jadi narasumber dari kami ya? Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, Mas Aldo tahu nggak sih dasar negara Indonesia itu apa? Tahu sekali Mas saya tahu kalau dasar dari negara Indonesia itu Pancasila. Jadi menurut Mbak, apakah dasar negara Indonesia? Kalau menurut saya dasar negara Indonesia Pancasila ya. Dasar negara Indonesia itu apa? Menurut saya dasar negara Indonesia itu Pancasila dan juga UUD 1945. Jadi kalau menurut Alex sendiri, apa itu dasar negara Indonesia? Ini jenisnya apa gimana? Aku kalau misalkan ditanya dasar negara, ya aku cuma tahu dua, Mas. Dasar negara itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau misalkan dasar negara secara pengertian itu, ya dasar negara adalah suatu landasan suatu negara gitu. Pokoknya negara mau memutuskan apa harus dilihat dulu itu dasar negaranya kayak gimana. Mungkin Mas Alex sudah bisa sebutin sila-sila yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Oh, kalau Pancasila Tahu dong. yang 5 sila berarti. Iya, Mas, 5 sila itu, Mas. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Oke. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Untuk Pancasila ini agak kayak pertanyaan SD. Iya, ini pertanyaan Jadi basic yang sekali. pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau lambangnya apa enggak? Lambangnya burung Garuda bukan? Lambang tiap silanya ambang. Oh lambang tiap sila. Enggak usah. Yang pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa. Kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan lima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mbak, pandangan masyarakat Indonesia ini sudah sesuai belum sih Mbak sama sila-sila yang ada pada Pancasila? Tergantung orangnya gitu. Maksudnya nggak semua individu tuh bisa dipukul rata. Kalau menurut aku mungkin ada beberapa yang udah sesuai, mungkin ada beberapa yang belum sesuai kayak gitu sih. Menurut saya sendiri ya, kalau sebagai mahasiswa yang bisa dilihat di kalangan mahasiswa itu udah sesuai. Tapi pandangan tuh nggak selamanya sama dengan perbuatannya. Jadi ya misalnya ikut ada demonstrasi atas ini, tapi mereka sebenarnya nggak tahu ininya apa. Kayak banyak ini aja, banyak pandangan sesuai tapi perbuatannya nggak sesuai. Gitu sih dari aku kira-kira dari mata mahasiswa. Kalau penerapannya sebenarnya untuk overallnya mungkin ya ada 60% lah bisa dibilang udah diterapin. Nah kalau misalkan untuk penerapan 100%-nya belum. Kalau menurut saya sendiri sih, beberapa sudah juga beberapa belum. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Riko ini, situasi dan kondisi penerapan hukum di Indonesia ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum? Masih kurang ya kalau menurut saya, sebenarnya. Kalau penerapannya sebenarnya untuk overallnya mungkin ya ada
80% lah bisa dibilang udah diterapin. Nah kalau misalkan untuk penerapan 100%-nya belum. Kalau dihubungkan sama Pancasila ya, menurut saya kalau penerapannya itu masih belum terlalu ya. Misalnya kayak inilah rasisme, kan di sila ketiga itu kan ada Persatuan Indonesia, tapi di kalangan masyarakat Indonesia masih banyak ini rasisme. Misalnya di kampus-kampus ini aja yang misalnya di luar Jawa gitu masih banyak dirasisin gitu. Ya kira-kira gitu sih bisa banyak. Perspektifnya agak sulit ya. Jadi kalau misalnya masnya nanya nih, menurut saya tuh masih agak kurang gitu ya. Cuma kurangnya tuh hanya di beberapa aspek gitu. Kalau misalnya untuk aspek tertentu mungkin sudah sesuai. Kalau untuk aspek skala yang lebih besar itu nggak sesuai, masih belum, kurang sesuai lah menurut saya. Oke. Kan Mbak ini kan sebagai generasi muda, bisa nggak Mbak memberikan contoh salah satu aksi untuk mengatasi penyimpangan terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila? Mungkin bisa kita lakukan sebagai generasi muda gitu. Agak berat sih. Mungkin Kalau aku sih, kalau untuk pengimplementasian Pancasila ya, dari aku sebagai mahasiswa yang aktifnya dalam kayak akademik doang sih, gimana caranya bisa ngebanggain Indonesia dengan cara kayak gitu, so masyarakat Indonesia kayak melihat kita atau mendukung kita kan, jadi kayak seluruhnya bisa kayak bersatu gitu. Bosannya nah ini si Faro nih, misalkan aku jadi wakil Indonesia dalam kontes debat internasional gitu. Jadi kayak semua nih dari Merauke dari Sabang sampai Merauke gitu kayak mendukung aku di kancah internasional gitu supaya aku menang. Nah itu kan kayak kita bisa lihat bahwasannya wah Indonesia nih mendukung aku gitu. Jadi kan kayak aku ngeliatnya jadi ini Indonesia bisa bersatu tuh dari cara-cara yang seperti itu. Kalau menurut saya sendiri sih ya lebih mengikuti aturan agama, soalnya kan di agama juga diajarin moral-moral kehidupan, jadi menurut saya lebih menerapkan itu. Jadi tetap bergantung dengan agama ya. Kalau apa yang bisa saya lakukan itu sesuai dengan permasalahan sebelumnya. Permasalahan yang sebelumnya itu yang saya bilang kan itu ada rasisme. Nah kalau menurut saya kita nggak boleh diskriminasi lah bertemu sama siapapun. Kita harus berteman sama siapa aja, mau dari mana, apa sukunya, rasnya, agamanya juga harus semua berteman. Jadi ya itu aja sih, dimulai dari hal yang kecil dulu kayak gitu aja. Oh, jadi tidak boleh pilih-pilih teman gitu ya? Ya. Oh, Mas Aldo ini jawabannya sangat kritis, bagus sekali ya. Oke, baiklah. Mungkin segitu aja dari wawancara dari kami. Makasih Mas Aldo sudah bersedia untuk jadi narasumber dari wawancara kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Mbak. Sekian wawancara dari kami. baik, mungkin sekian dari kami. Sampai undur diri. Terima kasih.